Senin malam, tanggal 19 Agustus tahun 2024, Titin Prialianti, mantan kuasa hukum Sudirman, mengungkapkan keinginan keluarga Sudirman yang kuat untuk mengembalikan dirinya sebagai kuasa hukum. Selain itu, keluarga juga meminta agar Sudirman segera dipulangkan ke lapas Cirebon. Pernyataan ini disampaikan Titin saat diwawancarai di kediamannya. Titin menjelaskan bahwa sejak awal keluarga Sudirman tidak pernah berniat mengganti kuasa hukum. Bahkan, ketika Peggy Setiawan tertangkap tanggal 21 Mei tahun 2024 lalu, ada permintaan dari pihak kepolisian agar keluarga mencabut kuasa dari dirinya. Tapi keluarga bersikeras tidak mau karena mereka menganggap saya yang paling paham dengan Sudirman dan kondisinya, ujar Titin, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Malam, ia juga mengungkapkan bahwa peralihan kuasa hukum kepada pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar telah menyebabkan adanya pengakuan dari Sudirman yang justru tidak diakui oleh terpidana lainnya yang kini dipegang oleh Peradi. Sebenarnya yang mengantarkan keluarga Sudirman ke Pak Oto Hasibuan juga saya. Saat itu, saya menyerahkan kuasa kepada Pak Oto karena ada pencabutan dari saya. Namun, sekarang keluarganya meminta saya kembali karena saya dianggap paling paham mengenai Sudirman, ucapnya. Titin menambahkan bahwa salah satu masalah besar yang dihadapi adalah adanya pengakuan dari Sudirman terkait peristiwa kematian Vina dan Eki Cirebon, yang dianggap tidak sesuai oleh keluarga. Keluarga meyakini tidak pernah ada peristiwa pembunuhan itu karena mereka tahu siapa Sudirman, jelas dia. Titin juga mengungkapkan kronologi mengapa dirinya tidak lagi menjadi kuasa hukum Sudirman. Kuasa hukum Saka Tatal ini menjelaskan bahwa setelah penangkapan Peggy Setiawan pada tanggal 21 Mei tahun 2024, ada permintaan dari pihak kepolisian agar keluarga Sudirman menandatangani kertas kosong yang ternyata adalah pencabutan kuasa dari dirinya. Saya terus berkoordinasi dengan Peradi untuk memastikan Sudirman bisa kembali ke lapas Cirebon. Kami berharap jika Sudirman dikembalikan ke lapas Cirebon, keluarganya bisa lebih mudah berkomunikasi dan memahami apa yang sebenarnya terjadi, katanya. Sebelumnya, keluarga Sudirman mengungkapkan kesulitan mereka untuk bertemu dengan Sudirman yang saat ini memiliki kuasa hukum dari penunjukan Polda Jabar. Dalam sebuah video yang dibuat oleh Benny, kakak kandung Sudirman, keluarga menyampaikan harapan agar Sudirman dapat mengajukan peninjauan kembali, PK, seperti para terpidana lainnya, serta dipindahkan kembali ke lapas Cirebon. Benny mengungkapkan bahwa sejak Sudirman memiliki kuasa hukum baru, keluarga sangat kesulitan untuk bisa bertemu dengannya. Kami dari keluarga Sudirman, ini Ibu Sairo ibundanya Sudirman. Saya Benny kakaknya Sudirman dan ini Bapak Suratno bapaknya Sudirman. Kami ingin cerita bahwa untuk bertemu Sudirman saat ini sangat susah, ujar Benny. Selain itu, Benny juga menyampaikan harapan keluarga agar Sudirman dapat mengajukan PK. Keluarga juga ingin mengajukan PK seperti terpidana yang lainnya, ucapnya. Keluarga Sudirman juga berharap agar Sudirman dipindahkan kembali ke lapas Cirebon. Kami juga berharap Sudirman itu dipindahkan ke lapas yang dimana ditentukan, yaitu lapas Cirebon, jelas dia. Dalam video tersebut, Benny juga menekankan pentingnya peran mantan kuasa hukum Sudirman, Ibu Titin, dalam mendampingi kasus ini. Saya berharap, kalau sudah bertemu, ingin masuk ngobrol dan berkata sejujurnya dan mengajak Ibu Titin yang tahu berkas yang awal mula menangani kasus Sudirman. Bu Titin tahu apa yang diketahui pas sidang, katanya. Benny juga menyatakan keprihatinannya atas kesulitan yang dialami keluarga untuk bertemu Sudirman. Saya berharap itu satu, mau ketemu sama Sudirman, dan susahnya luar biasa. Orang tua itu ketemu terakhir pada tanggal 28 Juni tahun 2024, dan saya pribadi belum pernah sama sekali ketemu sama Sudirman, ujarnya. Keluarga berharap Sudirman dapat segera bertemu dengan mereka dan mengajukan PK seperti 6 terpidana lainnya. Semoga Sudirman bisa bertemu dengan kami keluarga dan bisa mengajukan PK seperti 6 terpidana lainnya, ucap Benny. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon resmi mengajukan peninjauan kembali, PK,
ke Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, siang. Pengajuan itu tanpa diikuti oleh satu terpidana lainnya, Sudirman, yang kini memiliki pengacara dari pihak Polda Jabar. Tim kuasa hukum 6 terpidana pun tak bisa menunggu Sudirman, karena harus segera mendaftarkan diri untuk PK. Adapun para terpidana kasus Vina Cirebon yang mengajukan PK adalah Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni meragukan handphone yang dijadikan sebagai bukti adalah milik Vina Cirebon. Pasalnya menurut Pitra Romadhoni, handphone tersebut justru ditemukan di saku celana Eki saat tragedi di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Isi handphone seolah menjadi babak baru dari kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu menemukan hasil ekstraksi handphone Vina dalam berkas terpidana. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa pada pukul 22 WIB Vina masih berkomunikasi lewat handphone bersama Widyasari dan Mega Lestari. Runutan waktu ini menunjukkan perbedaan dengan isi kesaksian dalam sidang kasus Vina yang menyebut Eki dikejar terpidana di SMP 11 Cirebon pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Walau begitu Pitra Romadhoni justru tetap meragukan keaslian bukti kasus Vina. Walau tak percaya itu handphone Vina, namun Pitra Romadhoni justru mempertanyakan kunci dari handphone tersebut. Handphone itu tidak dikunci sehingga bisa dibuka, semua orang bisa mengakses, kata Pitra Romadhoni. Padahal saat malam kejadian kasus Vina, seorang polisi juga bicara dengan Widyasari dan Mega Lestari. Berarti gak ada kuncinya BBM, kalau di lock itu kan hanya Vina yang tahu, berarti semua orang bisa buka itu, kata Pitra Romadhoni. Selain itu Pitra Romadhoni pengacara Ibtu Rudiana curiga karena handphone itu ditemukan di saku celana Eki. Logikanya kata mereka handphone Vina yang paling janggal, kenapa waktu kematian di TKP itu handphone berada di saku Eki, kenapa gak di Vina dan handphone itu gak rusak, masuk akal gak itu, kata Pitra Romadhoni. Pitra mempertanyakan alasan mengapa handphone tersebut tak berada di Vina sebagai pemiliknya. Padahal diketahui bersama bahwa Eki dan Vina berpacaran. Kalau itu handphone Vina kenapa gak ada di saku Vina, kenapa dimasukkan ke saku Eki? Apa kapasitas Eki untuk menyimpan handphone orang lain? Bukan masalah pacarannya, kata Pitra Romadhoni. Sementara mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno 2J mengatakan hasil ekstraksi handphone menjadi barang bukti yang sah dalam kasus Vina Cirebon. Sebab kata Susno, hasil ekstraksi ini sudah terdapat dalam berkas terpidana kasus Vina.